Gegerkan se-Indonesia. Rekonstruksi ulang tak sesuai fakta kejadian. Pemuda ini bongkar permainan licik Kapolri. Bapak Lito Sigit, Bapak ini sudah menentang perintahnya Presiden sama saja. Presiden aja Bapak tentang, apalagi kami cuma rakyat biasa. Presiden meminta untuk mengusut tuntas seterang-terangnya dan secara transparan, ya. Siapa lagi perwakilan dari kuasa yang dikuasakan oleh keluarga almarhum? Siapa lagi yang bisa mewakilinya kalau bukan kuasa hukumnya? Ya, kuasa hukumnya itu yang sudah melaporkan sehingga kasus ini diangkat. Jika pembunuhan berencana ini yang tadinya mau lolos oleh skenario akhirnya terangkat, siapa kalau bukan kuasa hukumnya? Artinya kalian itu mengakui kalau itu adalah kuasa hukum, kalian sudah memeriksanya, kalian sudah menerima laporannya, ya. Kenapa tidak dilibatkan dalam rekonstruksi? Kenapa? Sementara rekonstruksi itu kita ini sama tahu, sama paham kalau itu vital banget untuk nanti menguatkan jaksa penuntut umum di pengadilan. Para jaksa itu menuntut si para tersangka-tersangka ini. Satu Indonesia geger. Reka ulang adegan yang dilakukan sama sekali tak sesuai dengan fakta kejadian, sehingga muncul dugaan keterangan yang diberikan Polri selama ini palsu. Pantas jika kuasa hukum Brigadir J dilarang menyaksikan langsung proses reka ulang adegan, khawatir kedok terbongkar rupanya. Ngomong kosong semua ya, mukanya manis semua, ngomong transparansi. Transparansi dalam konteks demokrasi itu harus partisipasi. Emang pasal 340, 338, Junto 5556 itu laporannya siapa? Laporannya almarhum Brigadir Joshua yang udah di kuburan. Kan pengacaranya yang diperiksa sampai pagi. Ya kan? Masa kayak begitu Andi Rian itu, direktur itu, ya, yang bersama dengan saya melakukan prarekonstruksi untuk skenario obstruction of justice sebelumnya di rumah dengan menjanjikan kepada saya, Bang, tolong ya, nanti kalau udah rekonstruksi baru nanti kita undang Abang lah. Kalau yang ini Abang jangan. Jadi saya duduk beramai-ramai bersama dengan dia. Kok kayak begini nih. Ya, saya mau bilang kepada Kapolri, kayak begini nih Pak, institusi kita Pak Presiden, Menko Polhukam, kayak begini nih ngomong transparansi nih dalam konteks demokrasi. Bullshit. Janji awal Kapolri yang mengatakan akan transparan pun dipertanyakan. Bahkan pemuda ini berani bongkar permainan licik Kapolri. Menurutnya reka ulang yang berlangsung bukanlah transparan, melainkan transparan. Maksudnya lebih banyak transparannya daripada transparan gitu. Masuk akal juga ya. Ini saham demokrasi anjlok. Ya, kami nggak tahu tawar-menawarnya. Ketika akan mulai, baru bapak seseorang mengusir kami dengan cara yang tidak elegan. Siapakah dia, Pak? Pak Direktur Tipidu. Ironisnya, pengacara pihak kawan tersangka hadir di sana, termasuk lembaga-lembaga yang selamanya ada di negara ini. Mau bagaimana lagi kita mencari keadilan? Rekonstruksi saja kita tidak pernah lihat. Sekali lagi, yang melaporkan adalah kami. Johnson, kesepakatan apa maksudnya Bang Johnson? Kesepakatan apa maksudnya statement Bang Johnson tadi, bisa diperjelas kesepakatan apa yang dimaksud? Ya, kalau cerita ini berubah-ubah, kemudian juga jalannya seperti yang dijelaskan oleh jenderal tadi itu kan, jadi semuanya kan menjadi tidak pasti, dan dalam ketidakpastian ini di-mix supaya semua bisa ditemukan titik-titik yang menjadi kesepakatan jalan keluar yang paling logis nanti sesuai dengan BAP pengakuan, kemudian juga nanti perkembangan sidang, dakwaan, hakim yang menjadi malaikat, mudah-mudahan bukan malaikat pencabut nyawa. Yaitu masih sesuai dengan ekspektasi publik selama ini, mengingat bahwa kasus ini diawali dengan rekayasa, maka selamanya mereka akan berusaha bahu-membahu untuk terus merekayasa kasus ini sampai Sambo CS dibebaskan dan Brigadir J akan ditetapkan tersangka sesuai skenario awal mereka. Ini pengacara yang becus benar atau tidak, atau pengacara yang bisa dibeli. Tapi yang jelas saya bukan pengacara yang bisa diusir-usir. Ingat itu. Ya. Saya masih diminta oleh institusi Polri untuk berkomunikasi dan
melakukan proses-proses pendidikan. Masa kayak begini cara kita mau menjaga marwah organisasi yang kita cintai sama-sama, ya. Jadi saya kira Pak Kapolri ambil tindakan nih terhadap orang-orang nih, ya, terhadap Direktur Pidana Umum ini. Ya, saya sudah baik-baik ngomong, berkomunikasi baik-baik, ngajuin surat Tindakan baik-baik. semacam apa, Bang Johnson? Ya, Tindakan semacam apa? ya kalau bisa ya diproses, dicopot, diganti, karena ini taruhannya kan ini bagaimana menjaga marwah, Mbak. Kalau orang-orang kayak begini justru merusak, padahal kita udah berkomunikasi bagus. Bu Irma juga punya pandangan tersendiri mengenai rekonstruksi yang sudah berlangsung tadi. Masih juga tidak merasa puas bahwa tidak cukup terbuka untuk masyarakat? Iya, gini. Jadi kita harus ingat dulu bahwa dari awal ini kan kasus ini adalah kasus rekayasa, ya kan? Sehingga kepercayaan masyarakat itu sudah di titik nadir. Lalu diadakan rekonstruksi masih berdasarkan cerita atau narasi yang lama. Ada asusila, sampai Pak Kapolri juga ngomong di parlemen. Nah, rekonstruksi ini tidak bisa lepas dari kesan bahwa ini rekonstruksi rekayasa, ya dong? Ketika kepolisian melakukannya, maka dia harus mematahkan dulu public trust yang sudah di titik nadir itu. Tetapi malah timbul masalah baru, iya kan? Ketika kuasa hukum tidak diizinkan, maka itu kan jadi mencederai si rekonstruksi ini dari awal. Orang yang melaporkan itu adalah kuasa hukum, kok kita ini nggak duduk di sini kalau nggak ada yang kasih laporan bahwa ini ada pembunuhan berencana. Joshua itu akan dikubur rencananya. Dikubur, jenazahnya tidak boleh dilihat, ditutup, lalu kemudian selesai masalah. Kita harus pikir dulu gitu. Bagaimana dengan konstruksi yang demikian, kemudian mau membuat lebih transparan ketika dilakukan transparasi separuh hati. Iya kan? Saya cuma melihat adegan-adegan yang seperti latihan sinetron scene 1, scene 2, scene 3. Tapi saya nggak ngerti konstruksinya tuh apa. Iya kan, karena tiba-tiba ada Putri Sambo yang berbaring, lalu Joshua berada di bawah, yang kemudian tidak ada sama sekali unsur asusila seperti yang dibahas. Sampai ke parlemen loh bahasnya, Putri. Bukan cuman sekedar di media saja, dan yang membicarakan itu adalah Kapolri. Mestinya itu dihilangkan dulu. Kita kan dari keluarga, saya dari civil society dan keluarga, itu merasakan betapa sakitnya hati keluarga Joshua itu. Sampai hari ini nih, udah hari ke-52, masih saja dinyanyikan lagu Sumbang yang sudah nggak laku lagi. Kalau mau konstruksi yang benar, ini pembunuhan berencana, ya kan? Itu pelakunya saja tidak lengkap. Ajudan yang lain kan ada. Lalu ada pembantu rumah tangga yang namanya Susi, yang ikut kemana saja Putri Sambo pergi. Itu tidak pernah ditanya, tidak pernah juga dibawa. Kalau kita melakukan rekonstruksi berdasarkan apa yang dikatakan oleh para tersangka, maka rekonstruksi ini rekonstruksi cacat namanya. Ya dong, kita kan mendengarkan banyak yang namanya scientific crime investigation, which means ada digital forensik yang bisa disajikan. Ini loh Putri, CCTV dari Magelang tuh mengatakan ada si A, B, C di sini. Lalu ini handphone dari para ajudan, handphone dari Joshua, handphone dari Putri Sambo dan Sambo sendiri, yang katanya sudah diganti. Komnas HAM kemarin saya bicara dengan Abang Damanik. Dia bilang bahwa sebelum tanggal 10 itu habis semua tuh datanya. Baradae kaget posisi para tersangka berbeda saat rekonstruksi Brigadir J, dilansir merdeka.com. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkap jika Baradae alias Richard Eliezer sempat kaget ketika mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo membuat keterangan yang berbeda saat reka adegan rekonstruksi yang berlangsung Selasa 30 Agustus. Ketika perbedaan awalnya si Baradae agak tertekan saja. Karena kok beda dengan saya? Kaget lebih tepatnya. Karena merasa kaget itulah
Susi menjelaskan jika Baradae penyidik lantas menawarkan untuk dilakukannya peran pengganti dalam melakukan reka adegan. Itu karena masing-masing ada beda kesaksian, antara misalnya Baradae beda, Pak FS beda, terus kemudian Kuat beda, masing-masing beda, kemudian diganti dengan peran pengganti. Nah, peran pengganti itu memang penyidik yang minta. Nah, dia agak kaget karena kesaksiannya dia dengan teman-temannya. Meski tidak menjelaskan secara rinci soal pada nomor beberapa perbedaan keterangan reka adegan, namun Susi hanya menyebut jika perbedaan itu berkaitan letak posisi antara tersangka. Masih soal posisi saja, posisi di sana, posisi di sini, soal posisi saja sih. Itu yang saya tahu ya, soal posisi. Posisi Baradae di sini, posisi FS di mana, itu yang agak beda. Sebelumnya proses rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir J yang digelar tim khusus atau tim sus Polri telah selesai dengan total 74 reka adegan yang diperagakan langsung oleh 5 tersangka. Dirtipidum Polri Brigjen Andi Rian Jajadi mengatakan selama proses reka adegan terkait peristiwa dari Magelang, rumah pribadi di Jalan Saguling sampai rumah dinas komplek perumahan Polri terjadi perbedaan keterangan antara para tersangka. Kalau dalam rekonstruksi kita diberikan kesempatan bagi mereka, kalau mereka menolak melakukan adegan kita akan menunjuk figuran atau pemeran pengganti. Pergantian peran pengganti ini sebagaimana terjadi dalam reka adegan saat momen Baradae hendak bertemu Ferdi Sambo. Di sana posisinya digantikan dengan personel polisi berbaju merah, termasuk dengan proses eksekusi penembakan yang terjadi 2 versi antara Baradae dan Sambo. Hal tersebut dijelaskan Andi menyusul keberatan antara tersangka pada sebuah gerakan reka adegan karena merasa adanya perbedaan kejadian yang dirasakan dan dialami mereka. Sebenarnya ini adalah mekanisme standar, SOP standar yang dilakukan bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu, boleh melakukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita diberikan pemeran pengganti figur. Dalam proses kali ini ada beberapa hal, misalnya contoh mudah. Mas, itu menurut saya ada di situ, tetapi Mas itu katakan saya tidak di situ, ada di sana. Nah, kalau dia tidak mau terima, kita pakai pemeran pengganti. Menurut Andi, pergantian pemeran itu merupakan bentuk kesempatan yang diberikan. Di samping itu berlangsung tertutup, Polri tegaskan rekonstruksi Duren 3 untuk kepentingan penyidik. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jajadi menegaskan rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Komplek Duren 3 Jakarta Selatan Selasa untuk kepentingan penyidik dan penuntut. Rekonstruksi atau reka ulang ini untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Kepentingan penyidikan, Andi di lokasi rekonstruksi Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan. Andi mengatakan hal ini untuk menanggapi pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, yang kecewa karena merasa diusir dari lokasi rekonstruksi. Kamarudin tidak diperbolehkan masuk ke tempat kejadian perkara atau TKP di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Dia menegaskan segala proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J hanya wajib dihadiri penyidik, jaksa penuntut umum atau JPU, kelima tersangka dan kuasa hukum para tersangka. Yang wajib hadir dalam proses reka ulang atau rekonstruksi adalah penyidik, JPU, para tersangka dan saksi beserta kuasa hukumnya. Dia menambahkan tidak ada ketentuan atau kewajiban dari Polri untuk mengizinkan pihak lain termasuk pihak kuasa hukum korban masuk dan menyaksikan proses rekonstruksi tersebut. Dihadiri para tersangka, saksi beserta kuasa hukumnya. Proses reka ulang diawasi oleh Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Jadi tidak ada ketentuan proses reka ulang atau rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan mendatangi rumah pribadi Ferdi Sambo selaku tempat rekonstruksi berlangsung. Kamarudin mengatakan dirinya sejak pukul 8 WIB telah bersiap mengikuti proses rekonstruksi, namun setelah menunggu dia tidak diizinkan masuk.
Kami sudah datang pagi-pagi, bahkan jam 8 sudah di sini. Ternyata kami sudah di sini menunggu. Yang boleh ikut rekonstruksinya hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, LPSK, Komnas HAM, Brimob, dan sebagainya. Menurut dia, larangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum karena dia memiliki kuasa sebagai salah satu pelapor. Kami dari pelapor tidak boleh lihat. Ini bagi kami suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna dari equality before the law. Entah apa yang dilakukan di dalam, kami juga nggak tahu. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J dilakukan di 2 lokasi, yakni rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang diduga sebagai lokasi pembunuhan. Rekonstruksi berlangsung secara tertutup dan Polri menyediakan layar televisi untuk awak media dapat menyaksikannya. Sebanyak 78 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Gak perlu rekonstruksi, tambah biaya saja. Sudah jelas, langsung tanyakan saja asal jujur beres. Gak ribet kok, sangat disayangkan. Padahal kalau kasus ini benar-benar transparan, setidaknya menaikkan kepercayaan publik. Kalau begini semua orang berpikir negatif, semua tertutup. Tertutup banyak orang gitu, ujar Agus Gustaf. Tertutup pala lo. Lo undang mereka itu tidak bisa dipercaya tapi malah lo gandeng. Mau bikin skenario baru, kayak adegan sinetron aja sih. Terus mumet ngikutin sinetron. Pembohongan publik kalau tertutup harusnya tak perlu dipublikasikan bahwa akan diadakannya, ujar anonymous user. Brigjen Andrian, sosok arogan yang melarang pengacara korban melihat rekonstruksi. Dia ini mantan anak buah Sambo. Dialah yang meneruskan jabatan Sambo sebagai Ditipidum Barreskrim Polri saat ini. Setelah Sambo digeser ke Kadif Propam Polri, copot Andrian. Copot Pak Listio, ujar pecinta keadilan. Ini orang kesal, karena kebusukannya dibongkar Pak Kamarudin. Gak ada malu ini Bones. Lihat aja kepalanya, di jedanya kebohongan semua, ujar Febri Valenti. Udahlah, gak usah percaya lagi polisi, hianat semua. Males dengar bilang semua hadir, tapi advokat korban gak dikasih hadir. Bapak ini bohong di tengah hari. Timpal Ogi-Ogi. Gayus Lumbun. Ferdy Sambo bisa bebas bersyarat, bongkar semua isu judi dan mafia di kepolisian. Kasus kematian Brigadir J menuai perhatian dari berbagai pihak sejak meninggal pada 8 Juli lalu. Kasus ini belum menemukan titik terang terkait motif pembunuhan. Tim khusus atau tim sus dibentuk Polri dalam upaya menyelidiki kasus ini dan menetapkan Ferdy Sambo atau FS sebagai tersangka utama. Mantan Hakim Agung pada 2011-2018, Gayus Lumbun menjelaskan bahwa sisi hukum harus dilihat sebagai bahan pertimbangan kasus ini. Dari pengamatannya, asas kebermanfaatan dalam hukum harus dilihat lebih dulu dalam kasus ini. Sebelumnya perlu diketahui bahwa FS dituntut dengan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 Jo, pasal 55 dan 56 yang berpotensi menerima hukuman 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau dihukum mati. Dunia hukum tidak mendapat manfaat jika Ferdy Sambo atau FS diam saja. Penataan lembaga keadilan jika tidak dibuka tetap begitu-begitu saja. Selama ini banyak kasus di Indonesia yang menerapkan social justice sebagai penerapannya. Ini melihat keadilan dari bayangan masyarakat, yaitu konsep yang memberi kemerdekaan dan memperjuangkan nilai keadilan. Konsep ini membuat masyarakat turut terlibat sebagai social justice warrior atau SJW. Pada kasus kematian Brigadir J, desakan publik cukup tinggi untuk meminta pelaksanaan keadilan yang sebenarnya. Berdasarkan asas kebermanfaatan dalam sudut pandang, Gayus menyebutkan bahwa FS bisa bebas dengan syarat yang dipenuhi. Ia melihat bahwa FS bisa memilih untuk membuka semua yang terjadi, termasuk soal beredarnya isu judi online maupun kaisar dan mafia di kepolisian. Secara teori, harus ada keputusan yang diharapkan semua orang. Kalau FS mau menyampaikan sejelas-jelasnya, membuka, bisakah FS bebas? Sangat mungkin dan bisa.
Pengakuan FS bisa membuat lembaga bereformasi. Jika FS dihukum mati, dikhawatirkan akan muncul FS baru dan tidak menuntaskan akar permasalahan. Lebih jauh, Gayus menyatakan bahwa pemikiran ini muncul berdasarkan analisisnya terhadap konsep social justice dan legal justice. Jika hanya mengacu pada pasal 340 KUHP, maka asas kebermanfaatan hukum tidak menjadi pertimbangan. Bagi Gayus, hanya asas kepastian hukum yang diberlakukan. Ini membuat hukum tidak seimbang dan tidak membawa keadilan. Waduh. Menurut Komnas HAM, keterangan tersangka dengan rekonstruksi banyak yang berubah. Proses rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J selesai. Selama 7,5 jam, sejak pukul 10 WIB, reka ulang peristiwa di 3 lokasi itu berakhir pukul 17.30 WIB. Total ada 78 adegan yang diperagakan 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di rumah Jalan Saguling 3, rumah dinas Kompleks Duren 3, serta Magelang. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam yang hadir mengatakan terdapat perbedaan keterangan para tersangka dengan rekonstruksi yang dijalankan. Ada perbedaan antara keterangan tersangka dengan rekonstruksi, tapi Polri memberikan kesempatan untuk mereka para tersangka rekonstruksi sendiri. Dia mengatakan secara keseluruhan rekonstruksi yang dilakukan itu sudah transparan dan akuntabel, sebab semua informasi dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini, kata dia, memudahkan dalam penyelidikan dan mengumpulkan bukti. Hambatan tidak ada, semua bisa diakses. Secara keseluruhan bisa diakses. Yang penting ini secara HAM berjalan sebagai imparsial. Dia mengatakan semua tersangka diberikan hak pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi ini cukup lama karena tidak hanya satu pihak dan keterangan berbeda, dan dikasih kesempatan untuk rekonstruksi itu hal yang baik. Memang banyak berubah keterangan dan rekonstruksi, tapi proses terbuka dan transparan, dia dikasih waktu untuk pembelaan diri dengan rekonstruksi sendiri. Sopir Sambo serahkan pisau di akhir adegan pembunuhan Brigadir J. Polri. Itu barbuk di Magelang. Adegan terakhir pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ditutup dengan reka kejadian penyerahan pisau oleh sopir Ferdi Sambo. Reka ulang adegan tersebut dilaksanakan di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andrian Jajadi menjelaskan sopir mantan Kadif Propam Polri bernama Kuat Ma'ruf menyerahkan 2 bilah pisau. Pisau itu barang bukti terkait satu peristiwa di Magelang. Terkait adegan pisau ini, Andi enggan menjelaskan lebih dalam sehingga untuk saat ini hanya adegan yang ada di rekonstruksi yang bisa diketahui. Dalam rekonstruksi yang dilaksanakan hari ini, tim khusus Polri memeragakan 74 adegan baik sebelum dan sesudah pembunuhan Brigadir J di 3 tempat yang berbeda. Hanya saja ada satu lokasi kejadian yang digantikan, yakni rumah pribadi Sambo yang ada di Magelang. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.